Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kiranya Allah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, dan sukacita penuh. Salam jumpa kembali dalam Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Hari ini Selasa 11 Juli 2023. Marilah kita sejenak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kalau saat ini Engkau berikan kami waktu, kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Sesungguhnya itu karena anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Ucap syukur pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Berikan kami hikmat, kuasa Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Yesus Kristus Juru Selamat kita. Adapun bacaannya diambilkan dari bacaan Alkitab dari Yudas 1, surat Yudas pasal 1 ayat 24 sampai dengan 25, demikian firman Tuhan. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara pernah mengalami yang namanya tersesat. Ada satu kisah nyata, ada dua bocah kakak beradik, usianya sekitar 8 dan 6 tahun, yang berhasil diselamatkan oleh seorang tukang kayu setelah mereka mengalami kejadian tersesat di belantara hutan Amazon Brasil. Mereka tidak tahu jalan yang benar untuk kembali pulang, tidak tahu arah yang jelas. Bersyukur ada orang yang menolong, dan bersyukur Allah tetap melindungi mereka sekalipun mereka harus berjuang menyusuri hutan Amazon yang banyak sekali binatang buasnya. Mereka hanya makan buah-buahan hutan dan minum air hujan. Tapi Tuhan menolong mereka. Mereka boleh diselamatkan dan kembali pulang ke rumah dengan selamat, bertemu dengan orang tuanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di tengah belantara dunia ini, dengan berbagai ajaran sesat yang selalu berusaha menggoyahkan iman orang percaya, membuat orang percaya mulai ragu, kehilangan arah dan jalan yang benar. Seperti baru-baru ini di media sosial sempat ramai. Ada seorang gembala jemaat yang memberi pernyataan. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, dan juru selamat yang sebenarnya adalah Yahweh atau Yehova. Pernyataan ini jelas menyesatkan banyak orang. Padahal Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa pribadi Yesus sebagai juru selamat sudah terbukti. Bahwa Yesus adalah Allah manusia sejati, Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia seperti kita. Hanya Yesus tidak berdosa. Karena Yesus tidak berdosa, maka Dia mampu dan berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Makanya Yesus berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus Juru Selamat dunia. Surat Yudas pasal 1 ayat 24 yang telah kita baca bersama tadi menyatakan bahwa Allah berkuasa untuk menolong kita agar tetap setia di tengah berbagai pengajaran palsu yang menyesatkan. Sedangkan surat Yudas pasal 1 ayat 25 menyatakan bahwa Allah itu Esa, dan
Allah tidak hanya esa saja, tetapi Dia berkuasa. Dia mau menjadi apapun juga, itu kuasa Allah. Dan Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, karena Dia mau menyelamatkan manusia yang berdosa. Sehingga Allah berkenan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Di dalam firman yang telah kita baca tadi menyatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena Allah itu esa, Allah berkuasa dalam Yesus Kristus. Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus ada kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Biar ini terus menguatkan kita. Yesus Kristus benar-benar juru selamat manusia. Dia tidak hanya menjadi juru selamat di dalam karya penyelamatannya di kayu salib yang sudah di masa lampau, tetapi Dia menjadi juru selamat sampai hari ini. Dia berkuasa untuk menolong kita di dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan kehidupan ini. Dan Dia juga berkuasa untuk menyelamatkan kita di masa yang akan datang, ketika Tuhan datang kedua kalinya. Dalam firman Tuhan yang kita renungkan bersama ini mengajak kita untuk kita tetap kuat, teguh di dalam iman, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang sejati. Biarlah ini terus menolong dan menguatkan kita untuk menghadapi tantangan apapun yang menyesatkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami, yang menyatakan bahwa Engkaulah Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, juru selamat dunia. Biarlah firman Tuhan ini semakin menguatkan kami untuk kami menghadapi tantangan ke depan ini, ya Tuhan. Biarlah iman percaya kami boleh semakin hari semakin kuat, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah, menjadikan hidup kami boleh mengimani Engkau terus ya Tuhan sampai Engkau datang. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita.